navigating the storm. Nah, navigating the storm ini kenapa saya jadikan judul? Karena yang bukan artinya saya ingin menjadi seperti Ra itu kan pengendali awal. Tapi di sini sepertinya kita juga memiliki masalah yang sama. Karena yang kita kendalikan adalah cuaca yang tidak menentu. How we navigate the storm. Nah, dalam kondisinya ini menghadirkan beberapa bahaya ya, dan juga bisa menghasilkan beberapa keuntungan juga. Nah, apa saja stormnya dan bagaimana cara kita navigasinya? Kita mulai lebih dahulu dengan bagaimana kita menghadapi tahun-tahun ini yang melewati tahun-tahun belakang. Tahun-tahun belakang itu kita sudah lewati secara cukup baik pandemi, kita sudah lewati, dan ketika kita bicara mengenai pandemi ini juga menghadirkan suatu hal yang lain. Hal yang lain adalah keterikatan kita terkait dengan ekonomi digital. Bagaimana Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang paling adaptif dan juga kecepatan digital penetration-nya juga sangat signifikan. Kalau lihat misalnya di satu indikator saja, Kris diluncurkan tahun 2019, sekarang sudah 26,7 juta users, dan kalau itu merchant-nya saja, kalau dibandingkan atau ditambah dengan user-nya, itu bisa sampai 20 sampai 70 juta users. Artinya sangat signifikan penetrasi digital, dan itu salah satunya juga banyak yang menyebutkan terjadi karena pandemi. Jadi pandemi itu menghadirkan kesulitan sekaligus manfaat. Salah satunya adalah digital penetration. Di sisi yang lain kita juga patut bersyukur karena di tengah situasi global kita sudah menghempaskan resesi. Pernah kita alami masa pandemi, tetapi setelah itu going forward, salah satu yang saya ingat di tahun 2020 adalah pemerintah Kementerian Perdagangan lebih tepatnya pada saat itu juga menginisiasi adanya fasilitasi perdagangan untuk mendapatkan akses informasi. Itu kalau tidak salah di bulan April 2020, dan sebagai bagian dari juga kombinasi dengan stimulus fiskal. Ini adalah non fiscal stimulus yang dilakukan, dan pada saat itu secara koordinasi mampu untuk mempercepat pemulihan dalam konteks ini, dan expansion-nya cukup solid ya, ditandai dengan adanya Purchasing Manager Index yang terus meningkat sejak saat itu. Dan itu juga kita juga melihat bahwa angka perdagangan ya, dalam konteks ekspor dan impor juga sangat baik. Meskipun saya juga sempat menyampaikan beberapa hal mungkin bisa menjadi pertimbangan pada saat itu, dan itu sekarang kita sudah alami ya, dan bahkan saya rasa sangat relevan untuk bicara sekarang. Bulan Mei 2020 saya ketemu dengan Pak Menteri. Pada saat itu saya menyampaikan beberapa pandangan bahwa dunia ini pada akhirnya akan dipenuhi oleh ketidakseimbangan. Salah satunya ini dipicu oleh overstimulus yang dilakukan oleh big boys, Amerika Serikat, China, Jepang, juga negara-negara Eropa. Itu yang memicu demand pressure. Sementara di sisi yang lain, saat pandemi, supply-nya lain. Nah itu yang pada saat itu saya sampaikan bahwa ini ada dua hal sekaligus yang kita hadapi. Yang pertama adalah keberkahan komoditi surplus yang pada akhirnya juga akan bermanfaat buat perdagangan kita. Tapi di sisi yang lain ini kita harus berhati-hati adalah pada saat itu saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Menteri, kita juga harus mulai dari sekarang ya, di tahun 2020 itu untuk kemudian memperkuat kerjasama regional terutama ASEAN untuk menjaga pangan kita. Karena di situ juga pada saat itu saya sempat membaca forecast dari beberapa lembaga yang valid ya, dan terkait dengan kemungkinan El Nino di periode setelah pandemi, dan itu akan semakin membuat perekonomian kita akibat gejolak global. Dan saya sampaikan pada saat itu harusnya kita mulai membuat MOU atau kerjasama perdagangan baik itu bilateral maupun regional untuk mencegah terjadinya kelangkaan. Karena
sebagaimana yang kita alami sekarang, sekali dapat beras, kemarin impor dari Kamboja dan data speknya itu terlalu mahal, dan dia di tempat yang lain juga mereka sudah menahan diri untuk melakukan ekspor tadi karena memprioritaskan kepentingan dalam negerinya. Dan itu sudah saya sampaikan sejak tahun 2020 karena isu proporsionalitas itu akan membuat negara-negara sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi domestiknya, dan salah satu konsekuensinya adalah terjadinya restraint ekspor mereka ke luar negeri. Artinya ya kita bisa mengimpor dari mereka karena prioritasnya seperti itu. Apakah sudah terlambat? Kita masih katanya ya, tapi di tanggal politik ini saya nggak tahu ya, apakah nanti bisa dilakukan secara segera, itu juga mungkin menjadi tantangan tersendiri. Singkat saja terkait dengan apa temuan big data kami yang menunjukkan bahwa yang menjadi top concern masyarakat itu harga-harga, dan oleh karena ini akan sangat berkorelasi dengan apa yang saya sampaikan berikutnya. Karena ketika kita bicara mengenai kontributor utama dari sisi volatilitas perekonomian sekarang, ya kalau kita ambil dari tahun 2020, sebenarnya ada dua. Meskipun yang faktor yang paling utama sekarang sudah tergantikan. Apa yang menjadi faktor utama penyebab volatilitas itu? Yang pertama adalah pandemi yang kita alami, yang menjadi sumber volatilitas utama, dan itu kemudian sekarang sudah tergantikan oleh variabel yang kedua. Atau faktor yang kedua yang segera merangsek ke atas setelah pandeminya mereda, maka faktor yang kedua yang muncul adalah inflasi. Nah, sesuai dengan concern yang ditangkap oleh masyarakat ya, melalui tangkapan big data kami dari 22 juta data point. Nah, kemudian yang juga concerning adalah ketika kita melihat tren surplus ekspor kita itu juga punya potensi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Lewat jalur mana? Nah, salah satunya adalah lewat jalur kita secara eksesif kalau ini hypothetical conditions sih. Kalau misalnya kita mengekspor input produksi terlalu banyak gitu ya, dan seperti yang kita ketahui sebenarnya industri kita belum masuk wilayah industrial expansion yang potensial gitu, masih belum mencapai potensial atau equilibrium utamanya gitu. Jadi sampai sekarang kita masih mengejar, industri kita masih berekspansi, belum sampai threshold yang membuatnya mentok gitu ya. Jadi belum mentok, masih ada kemungkinan berkembang. Nah, dalam kemungkinan perkembangan itu artinya industri kita masih suboptimal dibandingkan dengan tren-tren sebelumnya, sebelum pandemi. Artinya apa? Permintaan terhadap input itu cukup terbatas gitu kan, sehingga ada sisanya yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Cuma masalahnya adalah kalau misalnya kita tidak mampu membaca ini dengan baik, maka tren ekspor input ini itu juga akan menghasilkan tantangan selanjutnya adalah kelangkaan input. Ketika input ini langka, sementara industri kita lagi tahap ekspansi, dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita harus mengimpor ya, input-input tersebut. Ketika harus mengimpor berarti adalah subject to global volatility. Nah, global volatility memang sekarang kalau kita bicara mengenai konteks pertumbuhan komoditas, harga komoditas sedang melandai turun. Tapi kan kita tidak bisa sangat terpapar dengan global commodity volatility ya. Kalau misalnya kita bisa mempunyai strategi yang tepat di dalam negeri, salah satunya adalah ya jangan semuanya diekspor ya. Nah, makanya sangat mengapresiasi sekali ketika pemerintah melakukan rencana-rencana untuk melakukan moratorium beberapa input produksi yang seharusnya bisa digunakan untuk diproduksi dalam negeri untuk menghasilkan value yang lebih tinggi. Nah, itu sangat baik. Nah, yang juga kita harus perhatikan adalah tren friendshoring. Nah, ini juga menarik ya. Tadi Pak Didi juga sudah menyebut mengenai pertentangan geopolitik global yang mana itu menghadirkan tension tersendiri yang menurut UNCTAD ini disebut sebagai friendshoring. Nah, friendshoring activities ini adalah kondisi di mana Amerika Serikat juga kemudian Eropa ya Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian juga China dan juga Rusia dalam hal ini berada pada kutub yang berbeda. Meskipun China tidak pernah secara eksplisit menyampaikan bahwa saya berteman dengan Rusia, tetapi Amerika Serikat sudah menganggap bahwa ya China adalah memiliki ikatan yang erat dengan Rusia, sehingga kemudian aktivitas ekonominya
dari Amerika Serikat dan Eropa itu juga berkurang di kubu yang timur begitu ya. Sementara yang di kubu yang timur juga mulai mengurangi aktivitas ekonominya di barat. Belum lagi ditambah dengan geopolitical tension yang terjadi di Palestina dan Israel dan menjadi semacam proxy war juga. Untungnya sekarang sudah ceasefire, tapi kita nggak tahu ceasefire sampai kapan. Karena di situ mulai masuk China dan Rusia, ya suatu kepentingan besar yang juga pada akhirnya bertarung secara proxy di Palestina Israel juga. Nah ini memang mengkhawatirkan, tetapi di sisi yang lain kalau kita mau lihat setengah gelas penuh, artinya ada peluang. Nah, peluangnya apa sih? Nah, peluangnya itu adalah dalam konteks regional, ASEAN itu kan di tengah-tengah. Ketika ASEAN di tengah-tengah, tidak memihak ke kiri dan ke kanan, maka berhak untuk mendapatkan limpahan manfaat, baik yang berasal dari barat maupun berasal dari timur. Nah, ini tanda-tanda ini kita sudah melihat dari sisi realisasi dari sisi komitmen investasi, dari sisi kecenderungan-kecenderungan pekerja sama ya, baik itu perdagangan dan investasi dan seterusnya yang seharusnya bisa kita tangkap. Jadi ASEAN di tengah ini menjadi sentral. Nah, makanya saya akan sangat menyarankan untuk tidak kemudian menginstitusionalisasi BRICS. Kita tidak ikut-ikutan BRICS, kita tidak ikut-ikutan OECD. Kenapa? Memang ada argumen saya yang lain di buku saya di Trade Strategy in Asia from Regionalization to Regionalism yang nanti saya akan bahas juga, tapi tidak secara spesifik. Ini saya akan broad up aja di yang slide ini bahwa kalau kita dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal ikut-ikutan ke BRICS, ikut-ikutan ke OECD itu nggak masalah, ya nggak masalah karena more the merrier itu adalah persamaan the lowest common denominator itu ada di situ. Terus kemudian kita bicara mengenai the more the merrier, persamaan juga ada di situ dan seterusnya. Intinya yang ingin saya katakan adalah nggak masalah untuk bergabung dengan setiap kubu ya, karena pada akhirnya akan ada titik konsolidasi. Nah itu hasil simulasi yang kami lakukan bahwa kalau mau gabung sini, gabung sana, akhirnya ketemu di satu titik juga. Jadi nggak masalah. Cuma masalahnya, ya, saya juga harus merevisi buku tersebut. Ya, itu bisa terjadi kalau asumsi ceteris paribus. Kalau kita sekarang sedang mengalami geopolitical tension seperti ini, maka itu tidak bisa terjadi. Ya, yang terjadi adalah ketika kita misalnya mau masuk BRICS, ya, di situ kan ada Rusia dan China, dan pada akhirnya kita akan kehilangan ya, kesempatan untuk mendapatkan OECD. Begitu juga ketika kita ke OECD, ya itu juga akan kehilangan kesempatan ke BRICS. Gitu. Makanya yang paling bagus adalah ya ketika kita ya teman saja tapi mesra. Ya jangan sampai kemudian engage atau bahkan sampai ke KUA. Nah kalau sudah sampai KUA udah repot. Ya, karena di sini nggak boleh mendua. Ya. Nah makanya dalam kondisi seperti ini ya inilah kalau istilahnya anak-anak sekarang friends with benefit. Ya mood cuddling nggak apa-apa. Ya tapi jangan sampai kemudian kawin. Nah, kalau sudah kawin itu sudah repot. Ya, karena tidak bisa kesini ke sana lagi. Nah, kemudian yang menariknya juga untuk Indonesia bahwa tingkat kepercayaan konsumen ya dan juga kemudian tren purchasing manager index juga masih positif. Artinya kita masih akan menyaksikan wilayah ekspansi yang akan sustainable ke depan meskipun ya masih naik dan turun gitu ya. Apalagi ketika kita melihat tren surplus perdagangan yang meskipun ya sudah surplus 42 kali, tetapi kan trennya menipis ya surplusnya kecenderungan menipis kalau kita lihat dari secara series. Meskipun surplus yang kemarin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi tetap aja kalau kita lihat secara tren itu surplusnya menipis ya. Salah satunya juga karena komoditi super cycle-nya itu mulai berakhir gitu. Nah makanya kita harus punya strategi lain. Nah, strategi lain seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana strategi reindustrialisasi, downstreaming strategi ini menjadi salah satu patron kita ke depan seharusnya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan reindustrialisasi atau downstreaming strategi ini, itu kita bisa ambil data misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang mana pada saat itu produksi atau ekspor ekspor stainless steel kita itu pertumbuhannya secara rata 188%. Yang mana ini sangat bagus sekali dan mampu membuat Indonesia menjadi top 3 exporters ya di antara China, Belgium. Dan artinya kebijakan kita ini mulai mendapatkan hasil ya. Nah, jadi
Kalau kita tahu kan nikel itu ketika diolah menjadi ferronikel, ferronikel itu dicampur kepada krom dan juga si baja itu jadi stainless steel. Nah ini menjadikan kita mampu untuk meningkatkan value dari ekspor. Kita tidak hanya ekspor mentah-mentah, tapi juga kemudian mengelolanya secara baik. Nah ini akan menjadi semacam patron ke depan. Nah memang akan ada banyak pertanyaan. Kenapa di sektor pertambangan? Nah, karena sektor pertambangan ini adalah low hanging fruits-nya. Begitu. Jadi kita harus bicara mengenai kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kebijakan yang jangka pendek yang gampang dipetik adalah ya di sektor pertambangan. Tapi sebaiknya ini tidak akan menjadi single undertaking di jangka menengah dan panjang. Ini akan menjadi semacam piloting, tetapi tidak akan menjadi satu-satunya. Ya, kita akan bisa bicara nanti post election bagaimana kita juga harus meningkatkan tahap industrialisasi di sektor pertanian. Nah ini yang akan membawa aspek yang lebih inklusif bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, dan juga harus kita perhatikan adalah karena yang tadi saya sampaikan ada mengenai bagaimana tantangan harga ini menjadi tantangan yang sangat menjadi masalah. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mengekspor input produksi akan terpapar imported inflation juga kalau misalnya kita tidak hati-hati. Nah, maka faktor inflasi ini yang akan menjadi sumber volatilitas ekonomi ke depan ini akan menjadi suatu pertimbangan ya yang sangat signifikan. Karena apa? Karena kalau meledak dari sisi ini akan sangat menghancurkan perekonomian kita. Gitu. Jadi harus kita tata dengan baik. Sementara ini gap antara Producers Price Index dengan Consumer Price Index sebenarnya sudah menipis. Tapi kalau kita lihat past experience secara time series, sempat ada kondisi di mana Producers Price Index itu jaraknya dengan Consumer Price Index tinggi sekali. Nah, apa yang menyebabkan Producers Price Index ini tertekan dari sisi ongkos produksi ya? Salah satunya adalah sudah mulai terpapar gejala imported inflation, gitu. Tapi dia tidak segera mentransmisikannya ke masyarakat, ke konsumen. Kenapa? Karena pada awal-awal ya kemarin ini terjadi ya pada akhir-akhir pandemi sih. Mereka belum yakin bahwa ketika ini akan diserahkan kepada konsumen transmisi harganya, konsumen mampu menerima itu dengan baik. Akhirnya apa yang dilakukan adalah harganya tetap, tapi produknya lebih kecil, jadi ada shrinkflation, gitu. Nah, tetapi untungnya ya mereka ya endurance-nya cukup ada gitu ya, meskipun pada akhirnya nggak tahan juga segera ditransmisikan. Nah, timingnya untungnya tepat ketika segera ditransmisikan, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan supply side intervention. Salah satunya yang saya ingat di bulan Agustus 2022 ketika pada saat itu Pak Jokowi menyampaikan untuk menanam cabai. Ini terkesan sederhana, tapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi di Januari 2022, artinya 6 bulan sebelumnya, itu komoditas cabai adalah yang paling memberikan sumbangan volatilitas terbesar buat inflasi. Nah, ketika ada himbauan itu, kita melihat di bulan September atau Oktober di tahun 2022, justru cabai deflasi, dan itu turut membantu inflasi di tahun itu. Yang mana ada tekanan dari sisi administered prices, karena kita tahu bahwa BBM pada saat itu disesuaikan harganya, dan kita melihat bahwa ya inflasi tidak terlalu tinggi. Ya, banyak kemudian yang saya lihat perbincangan pada saat itu, bahwa ini akan terjadi hiperinflasi, itu kan, ya itu lalu berlebih-lebihan gitu kan, mungkin konteks hiperinflasi tidak mengerti. Tapi anyway, yang terjadi adalah even double digit aja kita tidak mengalami gitu kan. Nah, salah satunya adalah karena supply side intervention. Ini menjadi pelajaran gitu kan, betapa mengendalikan inflasi dari sektor pangan itu menjadi sangat krusial gitu. Nah, kemudian saya akan bicara mengenai strategi. Strategi ini saya akan ambil dari buku saya, Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Nah, dari sini kita lihat dulu ya, ini sebagai contoh saja untuk kemudian melihat kenapa sih negara-negara itu masuk ke ASEAN ya, dan Indonesia termasuk salah satu yang paling besar di ASEAN dan menjadi salah satu gula-gula ya untuk kemudian negara-negara ini untuk masuk juga. Nah, saya ambil contoh untuk Cina, Jepang, dan Korea. Kenapa sih mereka masuk? Nah, salah satunya adalah untuk kemudian mengeksploitasi intra-industry trade. Dalam hal ini artinya kita bicara mengenai prospek value chain ya, atau global production network ya, yang ingin mereka kembangkan di wilayah ASEAN dan juga Asia. Motivasi, nah kalau kita lihat patternnya, China itu tipenya kalau kita lihat dari total trade itu lebih ke horizontal intra-industry trade ya, ketimbang Jepang sama Korea.
Make sense karena tingkat perbedaan income antara kita dengan China itu tidak terlalu besar, negara ASEAN dengan China. Artinya hubungannya dalam konteks intra-industry trade itu lebih horizontal, ya. Artinya kita sama gitu, the same old same, produksinya, kualitasnya dan lain-lain itu seharusnya sama. Tetapi ketika saya mencoba mendisagregasikannya menjadi yang lebih detail, parts and components misalnya, ternyata China itu even sekarang sudah mulai merangsek ke stage for production yang berikutnya gitu. Nah, kalau Jepang sama Korea ya memang sudah ke stage production yang lebih level di atas ya. Tapi even China ya sekarang yang dengan segala kontroversinya dia sekarang sudah berada ya, dan itu sekarang ini kan penelitian di tahun ini buku publish tahun 2017 dan sekarang masih relevan dan bahkan sekarang semakin signifikan lagi. China sudah mulai merangsek yang ke stage of production yang paling atas ya, ke level bahkan sekarang bertempur dengan US di teknologi 5G. Nah, dengan konteks seperti itu dan mereka memiliki keterbatasan industri juga, mereka tidak mampu mengisi level industri stage of production yang middle low, kategori middle low. Nah, siapa yang bisa mengisi itu? Yang mengisi itu adalah ASEAN gitu. Nah, ini menarik karena ini adalah peluang kita untuk kemudian engage dengan Chinese Production Network lebih signifikan lagi karena mereka membutuhkan kita, ASEAN. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah kemudian ASEAN akan masuk dalam kategori yang middle low terus, ya, termasuk Indonesia? Enggak juga, karena kalau kita lihat China, kan kita bisa bicara di ada satu hadis ya, atau ada yang bilang bahwa hadis ini doif, tapi saya sebenarnya menarik ya. Jadi utlubul ilm ila bisin, belajarlah sampai negeri Cina. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, dulu dalam konteks Akamatsu Flying Geese model di tahun 1960-an, itu China adalah bagian dari subtiernya Japanese Production Network. Tapi coba lihat sekarang, mereka sudah menjadi dan bahkan kemudian mendominasi production network di Asia. Pak Fitra, 1 menit lagi ya. Pak Fitra, 1 menit lagi ya. Boleh mau sekalian closing. Nah, terus yang terjadi adalah ketika kita belajar dari situ, maka kita sebenarnya bisa menjadi the next China. Kalau kita mampu melakukan upaya-upayanya dengan baik. Nah, cuma ada permasalahannya. Permasalahannya adalah kalau kita membiarkan China menjadi single undertaking melalui payoff matrix yang saya buat, dia menjadi satu-satunya single entity dan mendominasi ASEAN, itu juga tidak akan bagus karena akan bermasalah ya, negatif net welfare gain-nya. Nah, maka mereka juga membutuhkan, dalam hal ini ASEAN juga membutuhkan pelebaran portofolio perdagangan dan investasi, tidak hanya China tapi juga yang lain-lain. China kita butuhkan karena dengan dunia yang lebih multipolar, pada akhirnya China bisa menjadi sumber pertumbuhan baru dan kita bisa andalkan. Tetapi di sisi yang lain ketika dia terlalu mendominasi, maka yang terjadi adalah dia bisa meng-crowd out another potential investors dan untuk regional welfare-nya justru lebih negatif gitu. Nah, itu konteksnya dalam strategi ke depan kita bisa menggandeng segala jenis investor kiri kanan depan belakang, tapi juga harus perhatikan jangan sampai dia terlalu mendominasi karena dia akan meng-crowd out potential investors. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah untuk bisa menangkap semua peluang-peluang itu tidak menjadi lebih tertutup, tapi kita harus lebih membuka diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus melihat ya dan membangun 3 pilar kita yang paling penting ya, baik pilar infrastruktur, pilar institusi dan juga pilar sumber daya manusia. Untuk apa? Ya tadi, untuk leveling up ke stage of production yang berikutnya dan juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada, tidak hanya sebagai pasar tetapi juga menjadi penyedia barang-barang, produk barang dan jasa ya, dan bisa menjadi bagian yang paling penting dari value chain regional dan global ke depan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fitra. Ya, ternyata cuma 2 menit kelewatan ya. Baik, karena Pak Fitra minta izin langsung melayani pertanyaan karena dia tidak dapat bergabung dengan kita terlalu lama, maka saya akan menampung mungkin 3 pertanyaan pertama dari audiens yang ada di floor. Kalau ada Anda pertanyaan, apakah dia maju ke mic tertentu atau gimana nih? Tolong perkenalkan nama dan latar belakang Anda, instansi atau profesi gitu ya. Setelah pertanyaan dari luring, kita akan menjawab juga pertanyaan daring yang muncul di layar ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nama dan latar belakang. Baik, terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Harlan. Selamat pagi Pak Fitra Iskandar. Mungkin yang terakhir saja yang disampaikan oleh Pak Fitra, mungkin kalau bisa ada informasi lain terkait jangan ada ketergantungan tertentu pada negara-negara tertentu seperti China tadi disebutkan dalam hal investasi mungkin ya. Saya kira ini menarik ini karena memang misalnya dari perdagangan internasional sendiri memang kita cukup kuat ya, baik ekspor maupun impor dengan China. Mungkin kalau Pak Fitra bisa juga mengembangkan itu dari investasi dengan ke perdagangan internasional, kira-kira pandangannya Pak Fitra apakah demikian gitu juga, ketergantungan yang terlalu dominan pada 1, 2, 3 negara itu mungkin ada tantangan di sana. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Pak Fitra, pertanyaannya kedengaran nggak tadi? Kedengaran. Silakan. Tunggu dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak, oleh Pak Fitra akan langsung dijawab. Silakan Pak Fitra kalau mau menjawab. Oke, ya baik Pak Harlan dan juga Pak Iskandar. Ya sekali lagi kenapa saya online ya saya belum jelas ini karena ada kelas ya, dan nanti sebentar lagi saya mau ngajar dan kelas saya ini agak posesif, jadi saya harus datang offline. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir online di Bandung. Tapi anyway saya akan menjawab pertanyaan Pak Iskandar, ini menarik ya. Jadi saya juga ada dua yang saya ingin sampaikan menjadi dasar argumentasi. Yang pertama adalah dasar argumentasi empiris kuantitatif yang tadi saya sampaikan, bahwa China dalam simulasi yang saya lakukan itu ketika dia sendirian saja itu payoff matrix-nya untuk yang lain. Kan kalau kita bicara game teori ya, dan ini saya buat modelnya model non-cooperative equilibrium. Dalam konteks ini singkatnya, saya tidak akan terjebak pada teknis. Singkatnya, kalau China cuma ada satu-satunya di situ, maka di overall regional welfare bakalan negatif. Gitu. Tapi kalau ada yang lain, itu akan lebih bagus. Kenapa? Nah, jawabannya adalah, yang saya juga sampaikan di buku itu adalah, kalau dengan China, itu kemungkinan besarnya adalah perjanjiannya terlalu shallow. Artinya terlalu shallow ada kemungkinan time overrun dan cost overrun. Bear in mind ini saya buat tahun dipublish tahun 2016-2017 sebelum adanya kereta China. Nah kan sekarang yang paling sahih gitu ya sebagai contoh adalah time overrun dan cost overrun dari KCIC atau WUS ini gitu kan. Nah ini sebenarnya sudah terjadi proyek-proyek yang lain, tetapi ini akan bisa dilengkapi kalau ada portfolio trade dan investor yang lain yang untuk masuk dan memberikan regional welfare yang lebih positif. Itu secara empiris studi ya yang saya sampaikan. Tapi ada juga temuan-temuan anekdotal yang saya temukan secara langsung di lapangan. Ketika saya mengajak teman-teman Jepang untuk investasi di Indonesia, salah satu pertimbangan utama mereka adalah, oh di situ sudah ada Cina. Kita tidak ingin bersaing head to head dengan China, gitu. Sehingga itu memiliki konteks crowding out potential investors. Yang kedua, yang saya juga baca di laporan media beberapa hari terakhir adalah ketika kunjungan kita, Pak Jokowi datang ke Biden, memang selain membawa mandat Palestina Israel dari Mahmud Abbas, tapi juga kemudian menyampaikan satu hal ya, permintaan untuk kita membuat mini FTA bilateral dengan Amerika Serikat untuk kemudian memanfaatkan skema IRA-nya, IRA Inflation Reduction Act, yang mana itu merupakan suatu subsidi yang diberikan pemerintah Amerika Serikat kepada renewable energies. Nah, melalui mini FTA, sebenarnya kan kita melalui mini FTA bisa memanfaatkan itu. Kalau kita sudah masuk sistemnya, ekosistem mereka, kita juga mampu untuk dan layak untuk mendapatkan subsidi itu secara langsung dari pemerintah Amerika Serikat, meskipun tujuan awalnya adalah untuk domestik Amerika Serikat saja. Tetapi perdebatannya adalah di parlemen Amerika adalah ketika mereka melihat China, loh di situ kalau kita biaya renewable energies dan kita bicara renewable energies yang paling dalam konteks renewable energies itu kan electric vehicle. Nah, electric vehicle di sini kan sudah didominasi oleh China dan mereka di parlemen
House-nya itu mereka bilang bahwa oh kalau misalnya saya melakukan ini atau kami melakukan ini memberikan subsidi ini giving taxpayers money itu cuma buat orang-orang China aja dong gitu kan, bukan buat kepentingan kita. Nah disitulah kemudian itu menjadi sahih ya, baik ketemuan anekdotal dan kemudian temuan-temuan empiris dan juga perbincangan-perbincangan secara populer di lapangan itu membuat ketergantungan atau dominasi satu saja itu akan menjadi masalah. Dan waktu itu saya juga sempat kritik pasca Pak Jokowi datang ke Xi Jinping untuk kemudian meminta komitmen investasi, bisa nggak masalah di situ, oke. Tapi kemudian menjadi masalah ketika Pak Jokowi pada saat itu menyampaikan bahwa IKN ini akan dijadikan salah satu proyeknya BRI China. Nah itu kan sudah menjadi sinyal negatif buat another potential investors. Dan kemarin saya baru telepon dari Arab Emirates yang juga menyampaikan hal serupa gitu kan. Ini mau jadi kayak gimana ini? Apakah mau jadi BRI? Nah kalau jadi BRI artinya itu punya China dong. Loh kita gimana caranya gitu untuk masuk? Nah hal-hal seperti ini yang agak sensitif di potential investors yang lain. Gak apa-apa dapetin duit dari China, gak masalah, karena itu kita juga butuh. Tapi jangan menjadi dia single undertaking. Ketika menjadi single undertaking, akan meng-crowd out potential investors, yang mana pada akhirnya, kalau kita bicara mengenai teori ketergantungan, yang itu ada perbincangan yang lain, tapi saya juga punya papernya, ada teori ketergantungan, maka ya kita kan sangat tergantung pada China. Ini yang juga terjadi di Amerika Serikat dengan Eropa pada saat post Perang Dunia, ketika mereka mengeluarkan Marshall Plan. Nah, apakah kita akan menjadi seperti itu? Mudah-mudahan tidak, karena kita masih dalam konteks ASEAN ini selalu di tengah, tidak kiri dan tidak kanan, semuanya teman, ya, dan itu akan menjadi lebih bermanfaat buat kita, gitu, Pak Iskandar. Terima kasih Pak Fitra. Dan ada satu pertanyaan online dari saudari Stevi, Universitas Indonesia. Ini akan saya bacakan Pak Fitra dan juga untuk para pendengar sekalian. Ke depan, isu berkelanjutan, sustainability, dan green trade, perdagangan produk hijau, menjadi isu concern bagi banyak negara di dunia. Hal tersebut tentu dapat menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Terhadap isu tersebut, bagaimana pandangan Pak Fitra tentang kesiapan dan prospek atau peluang Indonesia dalam tren perdagangan sustainable atau green products tersebut, dan masukan apa dari Bapak yang terkait dengan strategi konkret kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, terima kasih. Silakan Pak Fitra. Oke, tentunya saya udah punya penelitian tentang ini, ada paper yang publish tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Tapi pernah dipublish. Konteksnya waktu itu bukan secara spesifik ke green economy, tapi kita bicara dulu tentang Kyoto Protocol. Nah, tapi ya idenya adalah ini akan menghasilkan cost jangka pendek, ya, itu secara sederhananya. Pastinya akan ada implikasi-implikasi yang biasanya berupa unintended consequences. Unintended consequences adalah artinya ada job displacement, ya, ada peningkatan kecenderungan tenaga kerja yang berkurang gitu ya, serapannya dan seterusnya, karena memang secara natural ini capital intensive. Nah, tetapi di sisi yang lain, di jangka menengah panjangnya ini akan jauh lebih menjanjikan. Kenapa? Karena ya kita kan pertama ya dalam konteks ekonomi kita bicara mengenai intertemporal consumption. Kita tidak hanya melakukan konsumsi di saat ini, tapi juga konsumsi di masa depan. Kita tidak hanya hidup sekarang ya untuk kita saja, tetapi kita hidup sekarang untuk menjamin anak cucu kita juga bisa lebih baik penghidupannya ya setelah kita gitu kan. Nah itu kan konsep intertemporal ini kalau kita masukkan menjadi variabel itu akan menjadi sangat menguntungkan gitu ya. Nah yang kedua adalah ketika kita melakukan ini ya, ini akan memberikan sinyal apa? Sinyal positif buat para investor gitu. Nah jadi ketika kita kemarin membangun misalnya SPV di Cirata yang kalau di Asia Tenggara merupakan yang the largest SPV floating SPV di Asia Tenggara dan merupakan third largest di dunia, ini akan mendatangkan sinyal-sinyal investasi lanjutan untuk orang-orang lain yang juga mulai ingin masuk. Ya kemarin saya berdiskusi dengan salah satu kelompok anggota MINA itu jadi kelompok negara-negara Teluk dan juga Afrika Utara yang mereka sudah coba untuk menaruh minat karena kan yang desain
SPV-nya siapa? Kan orang United Arab Emirates itu. Jadi apa namanya? Desainernya dari situ. Dan ini juga memberi efek bandwagon kepada yang lain atau FOMO, fear of missing out. Oh, dia udah melakukan ini, saya juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi dalam konteks itu ada konteks gravitational equation yang akan membawa serta konteks investasi ke Indonesia yang menjadi lebih bermanfaat sehingga bisa outmatching atau lebih dari sekedar mengkompensasi kehilangan di jangka pendek akibat terjadinya itu tadi ya, peningkatan ongkos dan jobs displacement dan seterusnya. Terima kasih Mbak Fitra, dan juga terima kasih kepada Saudari Stevi dari Universitas Indonesia. Karena waktu kita sudah habis, maka jika ada pertanyaan lain silahkan.